Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Dewa Rusanda, mahasiswa Teknik Komputer kelas A Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya mata kuliah Sistem Operasi. Jadi, pada video kali ini akan membahas mengenai algoritma penjadwalan CPU. Algoritma penjadwalan pada CPU tujuannya yaitu untuk meminimalisir waktu menganggur atau idle time pada CPU. Untuk seluruh proses yang ada di memori yang akan dikerjakan oleh CPU perlu dijadwalkan sehingga waktu tunggu atau waiting time dari tiap proses diri di queue tidak perlu terlalu lama. Oke, ada beberapa metode penjadwalan CPU. Yang pertama ada first come first serve atau FCFS, kemudian ada shortest job first atau SJF. Yang mana ini terbagi dua yaitu non preemptive dan preemptive. Yang ketiga ada priority scheduling dan yang keempat ada round robin atau RR. Yang pertama di sini kita akan membahas first come first serve. Yang mana seperti namanya, jadi proses yang pertama datang akan dilayani terlebih dahulu tanpa mempedulikan panjang pendeknya burst time. Selanjutnya ada contoh yang mana di sini ada beberapa proses dengan arrival time atau waktu kedatangan. Kemudian ada burst time dengan burst time atau lamanya proses tersebut. Oke, di sini kita gambarkan Gantt chart-nya dan nanti akan ditentukan rata-rata waktu tunggunya. Oke, di waktu ke 0 P1 masuk, di sini bisa dilihat arrival time dari P1 adalah 0, jadi P1-nya masuk dan langsung diproses. Oke, kemudian pada waktu kedua, arrival time kedua, P2 masuk, dan pada waktu ketiga, P3 masuk. Selanjutnya waktu kelima, P4 masuk, dan pada waktu ke-9, P5 masuk. Kemudian pada waktu ke-12, P1 selesai diproses, karena di sini bisa dilihat burst time dari P1 adalah 12, jadi P1 ini selesai diproses pada waktu ke-12, dan selanjutnya yang diproses adalah P2. P2 ini burst time-nya adalah 8, kemudian di sini untuk P3, P4 dan P5 masuk ke dalam antrian. Oke, dikarenakan burst time dari P2 adalah 8, jadi pada waktu ke-20 P2 ini selesai dikerjakan dan selanjutnya akan dikerjakan adalah P3 dan P4, P5 ini akan mengantri. Oke, selanjutnya pada waktu ke-25 dikarenakan burst time dari P3 adalah 5, maka pada waktu ke-25 ini P3 selesai dan yang diproses adalah P4 dan P5 ini akan mengantri. Oke, setelah P4 selesai dikerjakan pada waktu ke-27, maka selanjutnya yang dikerjakan adalah P5 ini, dan P5 ini selesai dikerjakan pada waktu ke-28. Bisa dilihat di sini burst time-nya adalah 1, jadi 27 tambah 1 itu 28. Oke. Sekarang kita akan lihat waktu tunggunya dari P1 ini. Waktu tunggunya adalah 0 karena pada saat datang dia langsung dikerjakan. Oke, kemudian P2 ini waktu tunggunya 10 karena dia itu datang pada waktu kedua dan dikerjakan pada waktu ke-12 atau diproses pada waktu ke-12. Jadi tinggal dikurang 12 dikurang 2, jadi 10. Selanjutnya P3 ini datang atau arrival time-nya itu pada waktu ketiga dan diproses pada waktu ke-20. Nah, jadi 20 kurang 3 ini 17. Selanjutnya P4 dia itu datang pada waktu kelima dan diproses pada waktu yang ke-25, jadi 25 dikurang 5 itu 20. Untuk P5 ini masuk atau datang pada waktu ke-9 dan diproses pada waktu ke-27. Jadi 27 dikurang 9 itu 18. Untuk total dari waktu tunggunya adalah 65. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya. Di sini 65 total dari waktu tunggu ini dibagi dengan 5. 5 ini jumlah dari proses yang ada. Jadi totalnya adalah 13 satuan waktu. Selanjutnya ada dua bagian A, yaitu shortest job first atau SJF non preemptive. Nah, di sini jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka proses yang burst time-nya paling kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk contohnya di sini ada proses 1 sampai 5 sama seperti tadi. Nah, di sini kita akan membuat Gantt chart dan menghitung
rata-rata waktu tunggunya dengan menggunakan SJF non-preemptive. Oke, yang pertama di sini ada proses pada CPU-nya. Nah, pada waktu ke 0 P1 masuk dengan burst time 12, di sini bisa dilihat. Oke. Kemudian pada waktu kedua P2 masuk dengan burst time 8, dan pada waktu ketiga P3 masuk dengan burst time 5, kemudian pada waktu kelima P4 masuk dengan burst time 2. Pada waktu ke-9 P5 masuk dengan burst time 1. Dan pada waktu ke-12 P1 telah selesai dikerjakan dan di sini P1 sudah tidak ada. Kemudian dipilih yang mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Berdasarkan SJF non-preemptive, yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah proses yang burst time-nya itu paling kecil atau paling pendek. Nah, di sini P5 burst time-nya cuma 1 atau yang paling kecil. Oke, jadi P5 ini dikerjakan dan selesai pada waktu ke-13. Jadi di sini P5 sudah tidak ada. Dilihat lagi mana yang burst time-nya paling kecil. Di sini ada P4 yang akan dikerjakan berikutnya. Dan di sini pada waktu ke-15 P4 sudah selesai, jadi yang dikerjakan berikutnya adalah P3 karena 5 lebih kecil dari 8. Oke, selanjutnya pada waktu ke-20 P3 ini sudah selesai karena burst time-nya 15 tambah 5 itu 20. Oke, jadi pada waktu ke-20 yang diproses berikutnya adalah P2. P2 ini selesai diproses pada waktu ke-28. Oke, selanjutnya kita lihat waktu tunggunya. Oke, P1 ini tidak menunggu karena pas masuk langsung dikerjakan. Kemudian P2 ini masuk pada waktu kedua dan dikerjakan pada waktu ke-20. Jadi ini menunggunya sebanyak 18 satuan waktu. Untuk P3 dia itu masuk pada waktu ketiga dan dikerjakan pada waktu ke-15. Di sini bisa kita lihat diproses pada waktu ke-15. Jadi 15 kurang 3 itu 12. Dia menunggu sebanyak 12 satuan waktu. Untuk P4 ini masuknya pada waktu kelima dan dikerjakan pada waktu ke-13. Yang mana jadi total waktu tunggu dari P4 ini adalah 8. Untuk P5-nya ini masuk pada waktu ke-9 dan dikerjakan pada waktu ke-12. Jadi dia cuma menunggu sebanyak 3 satuan waktu, yaitu antara 3 sampai 12. Kemudian total dari waktu tunggu ini adalah 41. Untuk rata-rata waktu tunggunya atau AWT-nya di sini bisa dilihat 41 totalnya dibagi dengan 5. Jadi 8,2 satuan waktu. Selanjutnya ada shortest job first preemptive. Jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang di mana BT-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan dulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Oke, untuk contohnya di sini prosesnya masih sama, arrival time dan burst time-nya juga masih sama, tapi nanti kita akan menggambarkan gancar dan rata-rata waktu tunggunya dengan menggunakan algoritma SJF preemptive. Oke, di sini bisa dilihat ada gancarnya pada waktu ke-0 P1 masuk dengan burst time 12. Kemudian pada waktu kedua P2 masuk dengan burst time 8 dan P1 masuk ke dalam antrian. Di sini P1 tinggal 10 karena dia sudah melewati 2 satuan waktu. Jadi tinggal 10 dan dibandingkan mana yang burst time-nya paling kecil. Di sini bisa dilihat ada 8, jadi 8 yang akan diproses atau P2 ini yang akan diproses. Nah, pada waktu ketiga P3 ini masuk dan dibandingkan lagi mana yang burst time-nya paling kecil. Nah, di sini P2-nya tinggal 7 karena telah melewati 1 satuan waktu. Nah, jadi 8 kurang 1 itu 7. P1-nya tetap 10 karena tidak diproses. Nah, selanjutnya yang diproses adalah P3 dan pada waktu kelima P4-nya masuk dengan burst time 2. Di sini burst time dari P3 ini tinggal 3 karena sudah melewati 2, yaitu 3 ke 5 ini totalnya 2, jadi 5 kurang 2 3. Selanjutnya yang diproses adalah P4 dan pada waktu ke-7 P4 ini sudah selesai diproses. Ini kan burst time-nya 2, 5 tambah 2 7. Jadi pada waktu ke-7 P4 sudah tidak ada dalam antrian. Oke. Selanjutnya di sini dilihat mana yang burst time-nya paling kecil atau paling singkat. Di sini ada 3, jadi
P3 ini yang akan dikerjakan berikutnya. Oke, pada waktu ke-9 eh, P5 masuk. P5 masuk dan P3 kembali dalam antrian. Tapi di sini dilihat lagi mana yang burst time-nya paling singkat. Di sini ada P3 dan P5 sama-sama burst time-nya adalah 1. Jadi dilihat mana yang lebih duluan datang, maka itu yang akan dikerjakan. Di sini P3-nya itu lebih duluan datang atau lebih duluan masuk. Jadi yang dikerjakan adalah atau yang diproses adalah P3. Jadi di sini P3-nya sudah selesai pada waktu ke-10. Selanjutnya yang diproses adalah P5 dan P5 selesai pada waktu ke-11. Selanjutnya yang diproses adalah P2. P1 ini masih ngantri. P2 ini burst time-nya 7, jadi akan selesai pada 18, waktu ke-18. Jadi di sini tinggal P1, kemudian P1 diproses dan selesai pada waktu ke-28. Waktu tunggunya bisa dilihat di sini ada P1. P1 ini awalnya itu langsung diproses jadi 0, kemudian ditambah 18 kurang 2. 18 kurang 2 ini duanya adalah waktu dia masuk ke antrian. Nah, jadi P1 ini kembali menunggu pada waktu kedua dan baru diproses pada waktu ke 18. Jadi 18 dikurang 2 adalah 16. Jadi P1 ini menunggu sebanyak 16 satuan waktu. Kemudian P2-nya, P2 ini masuk pada waktu ketiga. Di sini dia masih menunggu dan pada waktu ke-11 dia baru diproses dan langsung selesai. Oke, jadi dia menunggu sebanyak 8 satuan waktu. Untuk P3 masuk pada waktu ke-5. Di sini bisa dilihat P3 masuk pada waktu ke-5 dan diproses pada waktu ke-7. Nah, dia diproses pada waktu ke-7, kemudian diproses lagi pada waktu ke-9 dan langsung selesai. Jadi dia itu nunggunya cuma antara 5 dan 7 ini, yaitu 2 satuan waktu. P4-nya ini P4 masuk pada waktu ke-5, tapi dia langsung diproses. Jadi waktu tunggunya itu tidak ada. Jadi dia diproses langsung selesai, tidak menunggu lagi. P5-nya masuk pada waktu ke-9. P5 masuk pada waktu ke-9 tapi tidak langsung diproses, otomatis dia menunggu. Kemudian pada waktu ke-10 dia diproses. Jadi dia menunggu sebanyak 1 satuan waktu. Oke, untuk jumlah waktu tunggunya dari semua proses ini adalah 27. Untuk rata-ratanya di sini bisa dilihat 27 dibagi 5 sama dengan 5,4 satuan waktu. Selanjutnya priority scheduling. Di sini priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki nilai prioritasnya masing-masing. Di sini contohnya ada proses P1 sampai P5 sama seperti tadi. Kemudian rival time-nya masih sama seperti tadi dan burst time-nya juga. Tapi di sini masing-masing proses memiliki priority atau nilai prioritasnya. Untuk satu ini sebenarnya lebih tinggi atau lebih diprioritaskan daripada 2. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Pada waktu ke-0 di sini bisa dilihat ada P1 masuk dengan burst time 12 dan priority 2. Kemudian P1 ini diproses dan pada waktu kedua P2-nya masuk dengan burst time 8 dan sama prioritinya juga 2. Jadi yang dikerjakan adalah jika prioritinya memiliki nilai yang sama, maka yang dikerjakan adalah yang duluan masuk. Oke, selanjutnya pada waktu ketiga P3 masuk. Di sini bisa dilihat prioritinya adalah 1, di sini 1. Jadi seperti yang saya bilang tadi, 1 ini lebih diprioritaskan dari 2 ini. Oke, jadi yang dikerjakan adalah P3 ini. Oke, pada waktu kelima P4 masuk. Di sini bisa dilihat arrival time dari P4 itu adalah waktu kelima. P4 masuk dengan priority sama, yaitu 1. Tapi dikarenakan apabila prioritinya sama, maka yang lebih dulu masuk itu yang akan dikerjakan atau diproses. Jadi yang diproses adalah masih P3. Selanjutnya di sini pada waktu ke-8 P3-nya sudah selesai. Bisa dilihat di sini burst time-nya tinggal 3.
Di sini tadi 5, kemudian pada waktu ke-5 tinggal 3, dan pada waktu ke-8 ini P3 sudah selesai dikerjakan. Oke, jadi di sini sudah tidak ada P3. Pada waktu ke-9, oke, di sini dikerjakan adalah P4. Pada waktu ke-9 P5 masuk dengan burst time 1 dan priority 2. Nah, di sini selanjutnya yang dikerjakan adalah masih P4. Di sini burst time-nya tinggal 1 karena dia sudah melewati satu satuan waktu dari 8 ke 9. Jadi 2 dikurang 1 adalah 1. Oke, selanjutnya P4 dikerjakan. Pada waktu ke-10 P4 selesai. Di sini P4 sudah tidak ada. Dan yang dikerjakan berikutnya adalah P1. Kenapa P1? Dikarenakan P1 ini adalah yang duluan masuk, dan bisa dilihat prioritinya ini masing-masing adalah 2. Oke, jadi P1 dikerjakan pada waktu ke-19 karena burst time-nya ini 9, 10 tambah 9 adalah 19. Jadi P1-nya pada waktu ke-19 sudah selesai, tinggal P5 dan P2. Di sini prioritinya sama 2. Jadi yang dikerjakan adalah P2 karena lebih dulu masuk ke dalam prosesnya, antriannya. Oke, pada waktu ke-27 P2 ini selesai karena 19 tambah 8 adalah 27. Oke, tinggal P5 dengan burst time 1 jadi akan selesai pada waktu ke-28. Untuk waktu tunggunya di sini bisa dilihat P1 ini masuk pada waktu ke-0. Oke. Kemudian dia diproses dan kembali menunggu pada waktu ketiga. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 dan dia diproses lagi pada waktu ke-10. Jadi di sini 10 dikurang 3 adalah 7. Jadi P1 ini menunggu sebanyak 7 satuan waktu dari waktu ketiga ini. Awal dia menunggu kembali sampai dia diproses pada waktu ke-10. Oke, selanjutnya di sini ada P2. P2 ini masuk pada waktu kedua. Dia masuk pada waktu kedua dan baru dikerjakan pada waktu ke-19. Dan setelah dikerjakan dia langsung selesai. Jadi di sini dia menunggu dari 2 sampai 19, yaitu sebanyak 17 satuan waktu. Selanjutnya P3. Di sini bisa dilihat P3-nya ini masuk pada waktu ketiga dan langsung diproses. Kemudian dia pada waktu kelima dia diproses dan langsung selesai. Jadi dia tidak menunggu sama sekali. Untuk waktu tunggunya ini adalah 0. P4 8 dikurang 5. Jadi dia masuk pada waktu kelima. Di sini P4 masuk pada waktu kelima dan diproses pada waktu ke-8. Di sini bisa dilihat P4-nya diproses dan pada waktu ke-9 dia diproses lagi dan langsung selesai. Jadi dia cuma menunggu dari 5 sampai 8 ini, yaitu 3 satuan waktu. Untuk P5 ini masuk pada waktu ke-9. Ini P5 masuk pada waktu ke-9 dan diproses pada waktu ke-27. Nah, jadi dia menunggu dari 9 sampai 27 ini, yaitu sebanyak 18 satuan waktu. Jadi total waktu tunggu dari semua proses ini adalah 45. Untuk rata-ratanya di sini bisa dilihat AWT-nya sama dengan 45 dibagi 5 sama dengan 9 satuan waktu. Jadi rata-rata waktu tunggu dari ini adalah 9 satuan waktu. Selanjutnya di sini round robin. Setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang membagi proses menjadi bagian-bagian yang membuat sisa proses yang belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Oke, untuk contohnya di sini tidak ada arrival time karena akan masuk secara bersamaan. Jadi ada proses dan burst time. Oke, kita akan membuat gancar dan menghitung rata-rata waktu tunggunya dengan menggunakan algoritma round robin. Dengan quantum time-nya adalah 5. Oke, pada waktu ke-0 di sini semuanya langsung masuk dan yang pertama dikerjakan adalah P1 dengan burst time 12. Oke, pada waktu kelima di sini kenapa 5? Padahal P1-nya belum selesai, ini dikarenakan quantum time-nya sudah ditentukan yaitu 5. Jadi di sini P1-nya tinggal 7 dan kembali dimasukkan ke antrian terakhir. Jadi 12 dikurang 5 itu sama dengan 7. Kemudian yang diproses selanjutnya adalah P2 dengan burst time 8. Jadi pada waktu ke-10 P2 ini
tinggal 3 dan dimasukkan lagi ke antrian. Maksudnya burst time-nya tinggal 3. Selanjutnya yang diproses adalah P3. Nah, di sini P3 burst time-nya adalah 5, otomatis nanti akan langsung selesai pada waktu ke-15. Nah, di sini P3 sudah tidak masuk dalam antrian karena sudah selesai diproses. Selanjutnya yang diproses adalah P4. Di sini P4 burst time-nya adalah 2. Jadi akan selesai diproses pada waktu ke-17. Oke, selanjutnya kenapa tidak ditambahkan 5 ya? Karena di sini sudah selesai pada 2 satuan waktu berikutnya, yaitu pada waktu ke-17. Oke, selanjutnya yang diproses adalah P5. P5 ini burst time-nya adalah 1, jadi akan selesai pada waktu ke-18. Selanjutnya tersisa 2. Di sini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah P1, karena P1 ini adalah yang duluan masuk. Oke. Nah, di sini P1 dikerjakan dan pada waktu ke-23 ini 18 tambah 5 lagi ya, karena quantum time-nya adalah 5. Jadi P1-nya belum selesai diproses dan masuk ke dalam antrian lagi dengan burst time tinggal 2. Oke, kemudian P2-nya diproses dan P2 selesai pada waktu ke-26 karena burst time-nya adalah 3, jadi 23 tambah 3 adalah 26. Jadi di sini tinggal P1. P1-nya adalah burst time-nya adalah 2 dan akan selesai pada waktu ke-28. Untuk waktu tunggunya di sini bisa dilihat. Yang pertama P1 itu masuk dan langsung diproses, jadi nggak nunggu sama sekali. Selanjutnya P1 itu pada waktu kelima dia masuk lagi ke antrian, jadi dia mulai nunggu lagi pada waktu kelima dan baru diproses pada waktu ke-18. Jadi dia nunggu dari waktu kelima sampai diproses pada waktu ke-18. Kemudian ini totalnya adalah 13. Nah, jadi dia nunggu 13 waktu. Nah, selanjutnya dia masuk lagi pada waktu ke-23, dia ngantri lagi dan baru dikerjakan pada waktu ke-26. Jadi dia di sini nunggu lagi sebanyak 3 waktu. Jadi totalnya adalah 16 satuan waktu. Dia nunggu sebanyak 16 satuan waktu. Untuk P2, P2 ini masuk pada waktu kelima. Di sini bisa dilihat. Kemudian dia langsung diproses sampai waktu ke-10 dan pada waktu ke-10 ini dia mulai menunggu lagi. Jadi di sini dia mulai menunggu sampai waktu ke-23 baru dia diproses dan langsung selesai. Jadi dia itu nunggu dari 0 sampai 5 sebanyak 5 waktu, kemudian dia nunggu lagi dari 10 sampai 23. Jadi untuk total waktu tunggu P2 adalah 18. Selanjutnya P3. Di sini P3 masuk di sini P3 diproses pada waktu ke-10. Nah, pada waktu ke-10 ini P3 diproses dan langsung selesai. Nah, jadi di sini dia cuma nunggu dari 0 sampai 10. Kemudian untuk P4 sama, dia juga diproses dan langsung selesai. Dia diproses pada waktu ke-15. Oke, jadi dia nunggu dari 0 ke 15, kemudian diproses dan langsung selesai. Jadi nggak nunggu lagi. Jadi waktunya adalah 15. Untuk P5, P5 ini diproses pada waktu ke-17 dan langsung selesai. Jadi dia cuma nunggu dari 0 sampai 17, yaitu selama 17 satuan waktu. Untuk total waktu tunggu dari semua proses ini adalah 76. Dan untuk rata-ratanya di sini bisa dilihat 76 dibagi 5 sama dengan 15,2 satuan waktu. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.